Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini saya akan melakukan pembuatan video yakni tentang tata cara penyetelan karburator yang baik dan benar sebagai tugas dari mata kuliah kimia otomotif. Saya sendiri Muhammad Naufal dari kelas RPL PVTM. Saya menggunakan kijang LX yang masih tipe karburator ya. Jadi kita akan menggunakan kijang LX ini untuk praktek melakukan penyetelan karburator. Nah, ini adalah baut untuk penyetelan campuran bahan bakar ya. Jadi penyetelannya dilakukan dari sini. Pada saat kita putar dia ke kanan, dia akan menutup lubang ya, menutup lubang bahan bakar. Jadi bahan bakarnya akan sedikit yang masuk. Jadi mesin nanti akan hampir kayak berebet, bahkan hampir kayak mati gitu kalau kita putar ke kanan mentok. Nah, cara penyetelannya adalah dengan mesin dihidupkan, kemudian diputar mentok ke kanan sampai mesin akan mati. Kalau akan mati agak berebet gitu, kemudian diputar ke kiri sebanyak 2,5 atau 3 kali sampai putaran mesin tersebut terasa enak. Jadi itu cara penyetelan daripada karburatornya. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita juga harus melakukan pengecekan pada kabel gas ini, tidak boleh kendor ataupun tidak boleh terlalu kencang ya. Di sini juga ada baut penyetelannya, saya tunjukkan ya. Ini adalah baut penyetelannya. Dan untuk yang harus kita lakukan penyetelan itu ini ya. Mohon maaf agak buram videonya ya, ini ya. Ini kelihatan ya. Ini yang harus kita lakukan penyetelan pada karburator. Ya, jadi dalam penyetelan karburator ada dua komponen yang perlu dilakukan penyetelan. Yang pertama adalah manjet atau spuyer yang biasanya disebut spuyer, itu untuk melakukan penyetelan campuran bahan bakar atau bahan bakarnya, dan juga penyetelan pada gas atau untuk menentukan seberapa tinggi stasioner yang diinginkan gitu. Jadi pada penyetelan karburator di sini mesin kondisi sudah hidup, terus lakukan penyetelan pada spuyer manjet untuk menemukan posisi yang paling tepat dari spuyer tersebut. Jadi di bawah sini ada spuyer, dimana kalau kita putar dia ke kanan sampai mentok, kendaraan akan atau mesin akan semakin pelan, bahkan dia akan semakin berhenti ya. Jadi kita menggunakan obeng min ini untuk melakukan penyetelannya. Ini saya putar ke kanan mentok, yakni untuk menutup saluran sampai dia kendaraannya mau atau mesinnya mau berhenti ya. Nah, kalau sudah posisi mesin seperti ini, bisa didengarkan sudah agak pincang gini, kita putar 3 putaran ke kiri sampai dia kembali ke stasioner lagi. Ya, saya putar 3 putaran ke kiri. Tadi itu mutarnya ke kanan ya, jadi diputar ke kanan. Sekarang kita putar ke kiri 3 putaran sampai mesinnya terdengar cukup stasioner lagi. Biasanya ada yang cuma 2,5 putaran, ada yang 3 putaran. Nah, kalau sudah seperti ini sudah standarnya.
Kemudian yang kedua ada putaran di bagian gas, di mana ini kita juga bisa lakukan pemutaran bautnya supaya kita mendapatkan putaran gas yang pas. Nah, kalau masih ada brebetnya kayak gini berarti belum pas. Tapi juga jangan terlalu kebesaran. Nanti kalau kebesaran dia akan boros, tenaga tidak didapatkan. Nah, untuk karburator sendiri kita juga harus memperhatikan terdapat kebocoran pada bagian-bagian karburator atau tidak, dengan cara kita menutupnya dan kita kasih lubang sedikit saja gitu. Nah, kalau kita tutup, nah dia mau mati pada saat kita tutup, berarti karburator ini kondisinya masih bagus, tidak ada kebocoran dari manapun, karena kita memang diharuskan udara itu masuknya dari venturi ini semua ya. Dan biasanya untuk karburator sendiri penyetelan memang tidak harus sesuai standar, karena kondisi mesin beda-beda. Ada juga yang penyetelan karburator harus sekaligus dengan penyetelan timing dan lain sebagainya, supaya mendapatkan tenaga yang maksimal dan tenaganya maksimal, namun bahan bakarnya juga efisien atau irit lah. Itulah yang diharapkan dari penyetelan karburator. Jadi terkait penyetelan karburator ini tidak bisa hanya dilakukan penyetelan karburator saja, harus juga dilakukan penyetelan timing, terusan juga dilakukan servis pada busi, pada karburatornya juga, dan lain sebagainya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video tugas penyetelan karburator ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya Muhammad Naufal dari kelas RPL PVTN. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.